ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Hayy ya Qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan berkaitan dengan persoalan khilafiyah ulama dalam perspektif Islam. Bagaimana Islam memandang terhadap khilafiyah atau perbedaan masalah furu', masalah cabang agama. Saudara-saudara sekalian, ingin saya sampaikan bahwa khilafiyah itu ada dua macam, khilafiyah ulama. Ada menyangkut usul atau akidah, ada menyangkut furu' atau masalah cabang agama garis miring fikih. Dalam berkaitan dengan masalah akidah atau usul, pendapat yang benar berarti pendapat ahlus sunnah wal jamaah, ahlul haq, mendapat hidayah dan dijanjikan masuk surga. Ini masalah usul ya. Pendapat yang salah ini jelas salah. Berarti pendapat ahlul bid'ah wal furqah, ahlul batil, termasuk ajaran sesat dan diancam masuk neraka. Karena harus sesuai dengan dalil qat'i. Jadi kalau dalam masalah usul, dalam masalah akidah, kita tidak boleh berbeda. Artinya apa? Itu sesuatu yang mujma' alaih. Kita harus sepakat, kita mengikuti paham ahlus sunnah wal jamaah. Di luar ahlus sunnah wal jamaah jelas sesat, tidak boleh diikuti. Bukan soal perbedaan, bukan. Ini masalah mujma' alaih. Tetapi kalau perbedaan itu menyangkut masalah furu' atau mukhtalaf fiqh atau fikih ya, maka pendapat yang benar dijanjikan mendapat dua pahala. Artinya nggak usah usil kita, karena ini masalah furu', masalah fikih, masalah mukhtalaf fiqh, masalah yang khilafiyah istilah kita. Sedangkan pendapat yang salah dijanjikan mendapat satu pahala. Karena ijtihad dalam hal ini cukup dengan dalil dhanni ya. Itu para jemaah sekalian. Jadi misalnya sesuatu yang mujma' alaih berkaitan dengan Allah. Allah itu ada tanpa tempat misalnya. Allahu maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Itu mujma' alaih itu. Berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan ijma' ulama. Artinya semua sudah sepakat. Ini masalah usuluddin. Lah kok ada orang yang mengatakan Tuhan itu bukan ada tanpa tempat. Salah itu. Yang benar Tuhan itu ada di langit. Maka pendapat ini jangan diikuti. Kalau dia mengatakan Allah itu berdiam, bersemayam di arasy, jangan diikuti. Itu pendapat batil itu. Jadi bukan soal, kan boleh berbeda. Nggak bisa, ini masalah usuluddin. Kecuali masalah furu', masalah fikih misalnya. Contoh, sholat kita ada yang pakai takbirnya begini, Allahu Akbar. Ada yang begini, ya. Ada yang sendekap begini, ada yang begini, ada bahkan tidak sendekap. Itu masalah furu'.
masalah khilafiyah, masalah fikih boleh berbeda. Ada yang tahiyat pakai begini, asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang tidak begini tetapi digerak-gerakkan. Ini masalah furu', boleh berbeda. Dalam hal ini kita punya prinsip la yungkarul mukhtalaf fih. Masalah khilafiyah kita nggak usah ingkar. Yang penting dia sudah punya dasar. Kalau ditanya, saya punya dasar Quran dan hadis. Oh sudah, itu masalah khilafiyah. Saudara-saudara sekalian, dalam masalah khilafiyah mungkin saja terjadi dan diperbolehkan. Dalam masalah furu', dalam masalah fikih. Jadi Islam membenarkan perbedaan pendapat dalam masalah furu', bukan dalam masalah usul, bukan dalam masalah akidah. Saudara-saudara sekalian, misalnya dalil Quran. Ini ada sebuah cerita di zaman Sayyidina Nabi Sulaiman alaihissalam. Surat Al-Anbiya 78 dan 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Lah ini cerita Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Pernah beliau berdua ini menghukumi sebuah kejadian. Dan kejadian tersebut berkaitan pada waktu itu mengenai tanaman. Yaitu dirusak oleh kambing-kambing saat itu. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman menghukuminya beda. Dan ternyata Allah memberi pujian kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sama-sama dipuji walaupun hukum yang ditetapkan berbeda. Nah, padahal kebenaran keputusan tersebut berada pada keputusan Nabi Sulaiman misalnya. Sementara Nabi Daud alaihissalam mengeluarkan keputusan yang sebaliknya. Nah, akan tetapi karena keduanya mengeluarkan keputusan berdasarkan ijtihad masing-masing, Allah tidak mencela. Bahkan memberikan keduanya pujian dengan hikmah dan ilmu ini. Maka dari ini para ulama berkesimpulan bahwa perbedaan pendapat di kalangan mujtahid tidaklah tercela. Bahkan eksistensinya diakui oleh Al-Quran, tadi sudah saya sampaikan, berdasarkan ayat tadi. Selanjutnya para jamaah sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan pernah satu ketika Nabi Muhammad SAW menjilid itu ya, menghukum jilid ya. Mendera istilahnya terhadap orang yang minum khamr. Jaladan Nabi arba'ina. Nabi mendera atau memukul dengan hukuman cambuk sebanyak 40 kali. Nabi. Wa jalada Abu Bakrin arba'ina, terhadap yang minum khamr ya. Abu Bakar menghukumi dengan jilid atau cambuk dengan 40 kali, sama dengan Nabi. Tapi wa Umar samanin, Sayyidina Umar menjilid dengan samanin, 80 kali. Wa kullun sunnatun, semua itu ya termasuk sunnah. Tetapi katanya Sayyidina Ali, wa hadza ahabbu ilayya, akan tetapi 40 kali itu lebih aku sukai. Jadi ternyata perbedaan itu ada di kalangan sahabat juga ternyata. Kenapa? Ini masalah furu'. Jadi hadis Ali bin Abi Thalib ini ingin menegaskan begini, bahwa beliau menetapkan dera atau jilid atau cambuk 40 kali itu dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Sedangkan 80 kali itu dilakukan oleh Sayyidina Umar.
Sayyidina Ali tidak menghukumi salah Sayyidina Umar, tidak. Kedua-duanya baik Abu Bakar dan Umar sama-sama benar. Walaupun katanya Sayyidina Ali, saya mengikuti yang 40. Jadi hadis ini menjadi bukti bahwa perbedaan pendapat di antara sesama mujtahid dalam bidang fikih tidak tercela. Bahkan eksistensinya diakui berdasarkan hadis tersebut. Nah, ini saudara-saudara sekalian. Misalnya juga berkaitan dengan bagaimana pandangan para sahabat terhadap perintah Rasulullah pada saat ada peristiwa Rasulullah memerintahkan begini. Sepulangnya dari peperangan Ahzab, Rasulullah bersabda begini, la yusalliyanna ahadun al-asrah illa fi Bani Quraidah. Rawahul Bukhari, hadis 894. Kata Nabi bersabda, jangan ada yang sholat asar, katanya Nabi, kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Ini kepada pasukan, kepada para sahabat. Tetapi kemudian sebagian sahabat ada yang memahami teks hadis tersebut dengan tekstual, ya, harfiah. Ya, jangan sholat kecuali di tempat Bani Quraidah. Sehingga sebagian sahabat tidak sholat asar walaupun waktunya telah berlalu kecuali di tempat itu. Jadi sholat asar sudah, waktu asar sudah masuk, nggak sholat karena Nabi bilang jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Tapi sebagian sahabat lain memahaminya secara kontekstual atau makna, sehingga mereka melaksanakan sholat asar sebelum tiba di perkampungan yang dituju, yakni di Bani Quraidah. Ya, dilaporkan kepada Nabi. Nabi, bagaimana ini? Ada yang sholat asar di perjalanan, ada yang tidak, tapi dilaksanakan di sana. Saudara-saudara sekalian, ketika Nabi menerima laporan tentang kasus ini, beliau tidak mempermasalahkan terhadap kedua kelompok ini. Bahkan beliau mengatakan ya sama-sama benar. Ini para jemaah sekalian, artinya tidak dipersoalkan oleh Rasulullah. Ini masalah furu'. Ternyata sama-sama memahami dari satu hadis yang berbunyi tadi itu, la yusalliyanna ahadun al-asrah illa fi Bani Quraidah. Sama-sama hadisnya, sama-sama dari Kanjeng Nabi, tapi cara memahaminya berbeda. Saudara-saudara sekalian, hadis tentang ijtihad, ya. Dalam hadis Amr bin As dan lain-lain, Rasulullah bersabda begini, idza hakamal hakim, apabila seorang hakim memutuskan sebuah keputusan, fajtahada, dia sudah hati-hati, ya, berijtihad, summa asabah, kemudian dia memutuskan dan sesuai dengan fakta, benar dia, falahu ajroni, dia dapat 2. Dapat apa? Karena dia berijtihad dan dia dapat kebenaran. Wa idza hakama, apabila seorang hakim memutuskan sebuah hukum, fajtahada, kemudian dia hati-hati, summa akhta'ah, ternyata keliru, enggak sesuai dengan fakta misalnya, falahu ajrun, dia dapat 1 pahala. Rawahul Bukhari, nomor hadis 6805. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini hadis ijtihad ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan di kalangan mujtahid itu termasuk hal yang diakui eksistensinya oleh agama. Sehingga agama tidak membebankan tanggung jawab dosa bagi mujtahid yang terkadang mengalami kekeliruan dalam ijtihadnya. Bahkan agama memberi mereka kredit poin, ya, 1 pahala apabila terjadi kekeliruan. Nah, berangkat dari kenyataan ini, di kalangan sahabat Nabi sendiri tidak jarang terjadi perbedaan pendapat dalam masalah hukum fikih. Dalam
pandangan ulama salaf bagaimana? Misalnya Al-Imam Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq yang berkata, kana ikhtilafu ashabi Muhammadin rahmatan linnas. Perbedaan di kalangan sahabat Nabi Muhammad adalah rahmat bagi manusia. Jadi para sahabat memutuskan dengan keputusan yang berbeda-beda itu ya rahmat. Ya keuntungan lah. Bagi siapa? Bagi manusia, bagi kita-kita ini. Ini para jamaah sekalian. Jadi saya ulangi lagi, perbedaan di kalangan para sahabat itu adalah merupakan rahmat. Ini saya ingin menanggapi beberapa Muhammad Agustiansah ya. Ada Mas Imam dari Cikarang, dari Sidoarjo Ahmad Mustain. Ini Mas Abdus ya, sama Khozin Muhrozin ini sedang menyaksikan pengajian ini. Jadi bersyukurlah kalau ada perbedaan pandangan di kalangan sahabat, karena kita bisa mengikuti salah satu sahabat. Ashabi kan nujum, para sahabatku itu seperti bintang di langit. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat mana yang kamu ikuti, sahabat mana saja yang kamu ikuti, terserah. Yang penting itu sahabat Rasulullah. Kamu ikut salah satu sahabat itu, maka ihtadaitum, kamu akan dapat petunjuk. Nah, ini untunglah para jemaah sekalian. Sehingga Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menyampaikan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini khalifah yang dijanjikan oleh Rasulullah yang akan datang. Beliau ini ya subhanallah ya, khalifah yang paling adil ya, yang ada setelah khalifah 4 ini. Beliau menyampaikan begini, ma sarrani law an ashaba Muhammadin lam yakhtalifu li'annahum law lam yakhtalifu lam takun rukhsatun. Aku tidak senang sekiranya para sahabat itu tidak berbeda pendapat. Jadi sebenarnya yang aku senangi justru karena para sahabat berbeda pendapat dalam masalah fikih, dalam masalah furu'. Saya senang karena apa? Li'annahum law lam yakhtalifu lam takun rukhsatun. Kok andaikan para sahabat itu tidak berbeda pendapat, ya tidak ada rukhsah, ikut yang mana nanti? Ya, kalau satu-satunya saja yang dipilih, ikut yang ini saja, nggak ada pilihan, kan berat bagi kita. Jadi misalnya ketika kita bersentuhan dengan suami istri, kan batal itu wudunya. Menurut Syafi'i kan begitu kan. Nah, kemudian kalaulah itu dipanteng segitu, dipatok harga mati, ngeri itu. Ngerinya gimana? Ya kalau dalam situasi tertentu, misalnya kita dalam melaksanakan tawaf misalnya, kemudian kita nggak pakai pengaman, nggak ada apa, kan nggak boleh kita menggunakan sesuatu yang berjahit. Tiba-tiba kita bersentuhan dengan jamaah ketika tawaf, laki perempuan, bukan ya termasuk bersentuhan dengan istri, bersentuhan dengan jamaah lain, misalnya depannya ada perempuan sedang tawaf, kena sentuh kakinya, ya kan batal. Lah kalau setiap itu batal, setiap bertemu batal, masyaqqat itu namanya. Lah untungnya ada yang mengatakan bahwa bersentuhan laki dan perempuan itu tidak membatalkan. Para ulama mujtahid ya tentu berdasarkan pandangan sahabat dan Rasulullah pastinya ya, ternyata menghukumi ada yang tidak membatalkan. Lah untung kan, untung. Kok andai kan tidak ada perbedaan pendapat, niscaya repot juga kita itu menjalankan agama. Inilah saudara-saudara sekalian. Untuk itu mari kita kembali kepada sebuah prinsip bahwa la yungkarul mukhtalafih, tidak usah diingkari. Masalah khilafiyah nggak usah diingkari. Ini spirit yang diikuti oleh warga Nahdlatul Ulama. Jadi kenapa kiai-kiai NU itu malah nggak punya
kesempatan untuk mengkoreksi amal ibadahnya orang. Misalnya kalau kita ini tahlilan, kalau kita ini mau kunut, kalau kita ini mau maulidan, kan begitu kan? Habis sholat zikiran. Itu ciri kita. Terus banyak amalia-amalia yang lain berkaitan dengan misalnya yang furu'-furu' lah ya. Dalam masalah peringatan Isra Mi'raj, haul, kemudian istighosah, tawassul, itu kan amaliah kita itu. Sibuklah kita dengan mengamalkan amaliah itu dan dikuatkan dengan amal ibadah. Dikuatkan dengan hujjah ilmiah. Ke sana kita. Dan kita tidak punya tradisi usil atas ibadah atau pandangan orang lain. Yang tidak mau kunut, yang tidak mau zikiran, yang tidak mau sholawatan, yang nggak mau istighosahan, yang nggak mau tawassulan, yang nggak mau ziarah wali, misalnya. Ya udah, sono gitu ya. Asal jangan mengganggu kami, karena kami punya prinsip la yungkarul mukhtalafi, masalah khilafiyah nggak usah diingkari. Jangan ikut madhab usiliyun. Apa madhab usilin itu? Ya usil terhadap amaliah orang lain. Ya gitu. Nah itu. Jadi kecuali wa innama yungkarul mujma' alaih. Kecuali masalah mujma' alaih ya, yang sudah disepakati oleh ulama. Misalnya masalah tauhid. Kita mempunyai konsep tauhid, mengetahui Allah dan Rasulnya dengan pendekatan aqidatul khamsin. Akidah 50. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wat tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafi fil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahilu diddu kulli wajibin fakhfat li khamsina bi hukmin wajibin. Dalam Aqidatul Awam itu dikatakan fakhfat, maka jagalah oleh kamu terhadap aqidatul khamsin bi hukmin wajibi, dengan hukum yang wajib. Dalam masalah ini diwajibkan oleh para ulama untuk membentengi akidah kita. Ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka saat itu kita membayangkan aqidatul khamsin. Allah itu siapa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lillah wa disi, sampai kaunuhu mutakalliman. Dan sebaliknya Allah tidak seperti itu. Adam, hudus, fana, dan seterusnya. Ketika kita mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka saat itu terbayang oleh kita bagaimana Rasulullah, termasuk juga para Rasul yang lain, mereka itu mempunyai sifat STAF, staff, siddiq, tabligh, amanah, fatona. Kebalikannya juga demikian 4. Kemudian yang jaiz 1. Apa yang 1 itu? Adalah al-a'radu al-basyariyatul lati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Ini saudara, waktu saya kecil, waktu saya sekolah di ibtidaiyah, ini hanya menghafalkan tok, ya, disuruh menghafalkan saja. Pada waktu saya kecil itu, wujudun ada kidamun dahulu baqaun kekal mukhalafatu lil wadisi, berbeda dengan makhluk qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri di zatnya sendiri. Wadaniyah satu, kudratun, kuasa, dan seterusnya. Waktu kecil seneng-seneng aja itu. Karena diajarin oleh kiai saya,
Hafalkan dulu wujud, qidam, baqa, mukhalafatu, lilawadis dan seterusnya. Lah sekarang baru saya sadar ternyata aqidatul khamsin mulai dari sifat 20 yang wajib, yang mustahil 20, yang jaiz 1, yang wajib bagi para rasul 4, yang mustahil 4, yang jaiz 1, seluruhnya ada 50. Baru saya sadar bedanya orang NU ketika mengucapkan la ilaha illallah. Mantap akidahnya, tidak goyah akidahnya, nggak nyasar kemana-mana pikirannya. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, Allah wujud, qidam, baqa dan seterusnya, sehingga tidak terlintas kepada dia untuk menempatkan Allah, misalnya Allah itu ada di langit, seperti pemahaman Wahabi. Kalau Wahabi kan begitu, Wahabi memahami Allah itu di mana? Allah itu di langit. Aina Allah fis sama. Aina Allah, di mana Allah? Fis sama, di langit. Salah ini. Kan boleh berbeda, bukan perbedaan, ini namanya penyimpangan. Ini masalah usuluddin. Jadi kalau mau disederhanakan, ternyata Tuhannya orang Wahabi dengan Tuhannya orang NU itu berbeda ternyata. Apa bedanya? Namanya sama-sama Allah, cuma alamatnya beda. Kalau kita mengatakan di mana Allah? Allahu maujudun bila makan, Allah itu ada tanpa tempat. Kan begitu kalau kita. Kalau mereka orang Wahabi, di mana Allah? Jawabannya Allah di langit. Entah di kilometer keberapa nggak tahu. Pokoknya Allah di langit bersemayam di aras. Berarti kan beda alamatnya. Kalau ada orang bernama misalnya Abdus misalnya. Orang bernama Abdus Soleh. Kemudian ditanya alamatnya di mana? Alamatnya di Cikarang. Yang satu bilang Abdus Soleh bukan di Cikarang, Pak Kiai. Di mana? Alamatnya di Pemalang misalnya. Oh, berarti beda orang ini. Misalnya namamu siapa? Misbahul Munir. Mana alamat rumahnya? Di Jakarta. Oh bukan Pak Kiai, Misbahul Munir itu rumahnya ada di Sulawesi. Oh berarti Misbahul Munir yang lain. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah itu seperti keyakinan kita dengan pemahaman aqidatul khamsin yang mau disederhanakan di titik ini, Allahu maujudun bila makan, Allah itu ada tanpa tempat. Maka saudara-saudara sekalian, kalau ada orang mengatakan Allah itu ada di langit, berarti Allahnya beda. Nah, orang Kristen juga ngomong Allah kok. Tapi kan Allahnya beda. Ngomong Tuhannya itu punya anak, punya istri ya. Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan anak. Kan begitu kan? Ya sama-sama Tuhan. Allah kalimatnya sama tetapi ternyata disifatinya berbeda. Maka hati-hati dalam masalah ini. Jadi bukan masalah khilafiyah, bukan masalah perbedaan, ini masalah penyimpangan. Kalau penyimpangan jangan diem dong. Ya kita harus teguh. Hadza madhabi shawab, kan begitu, harus yakin. Kalau Kiai Said, ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama, harus sadar. Orang NU itu mantap mengatakan, nahnu ashabul haq, gitu dong. Kita adalah pemilik kebenaran. Jangan ya klemes-klemes ngomong. Ditanyakan ormasmu apa? NU. Harus bangga jadi orang NU. Karena NU itu didirikan oleh para ulama, nggak sembarangan NU itu. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama, sowan dulu. Sowan itu apa? Silaturahim dulu, minta petunjuk dulu kepada siapa? Para ulama-ulama. Wabil khusus Hadratus Syekh Ki Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Baru setelah beliau diberi petunjuk khusus dengan diberikan tongkat dan tasbih yang dibawa oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin dari Bangkalan menuju Jombang, baru kemudian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berteriak begini, jadi saya mendirikan Nahdlatul Ulama. Saat itu jamiah ulama
Jamiah Jamiah Ulama gitu. Jadi saya mendirikan Nahdlatul Ulama. Jadi saya mendirikan Nahdlatul Ulama. Setelah mendapat isyarah. Jadi nggak main-main bikin ormas, yang penting sudah datang ke notaris jadi ormas. Ya seperti zaman sekarang, kumpul 3 orang ya udah masuk ke notaris jadi ormas. Nggak semudah itu kalau NU. Karena itu hati-hati. Dengan NU ini alhamdulillah Indonesia aman. Alhamdulillah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kuat. Karena ditopang oleh organisasi mulai dari PB, PW, PC sampai kepada ranting saudara-saudara sekalian. Kalau di negara lain nggak ada organisasi sebesar ini. Nggak ada. Ya yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah lah. Yang penting ikut Quran, ikut hadis dan ikut para ulama, nggak usah NU-NU-an. Lah ngomong begitu, hati-hati. Di Saudi kenapa nggak kuat? Ya karena nggak ada ormas semacam NU yang besar, yang menopang terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau di NU itu menjadi anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Yang diperjuangkan apa? Ya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dalam masalah akidah, masalah tauhid, dalam masalah syariat dan masalah akhlak. Hati-hati kepada NU, ya. Hati-hati kepada NU. Jangan sampai macam-macam. Sejarah mencatat Belanda hilang, Jepang menyingkir, Inggris nyungsep, PKI hilang, DITI habis. Sampai ke sini orang macam-macam. Pernah NU itu, wah subhanallah, nggak dikasih panggung sama sekali. Nggak ada ceritanya saat itu ya. Di zaman Pak Harto saya sebut saja. Nggak ada ceritanya NU itu dikasih posisi jabatan Menteri Agama. Nggak ada. Dikasih ketua partai P3. Nggak ada. NU dikasih ketua MUI. Nggak bisa, nggak ada. Malah saat itu NU itu izin ya, ketua NU-nya sendiri nggak boleh dari NU. Bagaimana Gus Dur itu ketika muktamar di Cipasung, tidak bisa, tidak boleh memimpin NU. Dibuatkanlah NU tandingan. Ini fakta loh, ini sejarah. Tapi nyatanya apa? Hilang orang yang mengganggu itu. NU terus berkibar. Sampai detik ini termasuk demikian. Katanya Ki As'ad Syamsul Arifin, hati-hati terhadap NU ya. Kalau Anda ingin mengganggu NU, hancur sendiri. Katanya Ki As'ad Syamsul Arifin. Beliau menyampaikan itu atau kalimatnya seperti itulah. Hati-hati terhadap NU, jangan macam-macam kepada NU, mengganggu NU akan hancur sendiri. Terus bagi pengurus NU, mulai dari tingkatan pusat atau pengurus besar, pimpinan wilayah, pimpinan cabang, termasuk juga Banom dan lembaganya, semuanya harus siap. Ketika kita mengatakan nahnu ashabul haq, kita adalah pemilik kebenaran, harus siap dong. Harus siap bagaimana? Ilmiahnya harus siap, mentalnya harus siap. Saya tahu bagaimana mulai dari Ketua Umum PBNU diserang, baik pribadinya, dibilanglah Syiah lah, pendukung PKI lah. Kalau Anda lihat ke belakang bagaimana Hadratus Syekh Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah nggak main-main. Ketika Kiai Wahab Hasbullah keluar dari Masyumi, NU keluar dari Masyumi, diolok-olok sama orang Islam juga. Dibilang apa? Itu kepalanya Kiai Wahab itu kalau dibuka, itu separuhnya isinya PKI itu. Allah ya hayya qayyum. La ilaha illallah. Kalau sekarang terjadi hal semacam itu, saya katakan wajar. Karena yang sangat tegas berhadapan dengan Wahabi, berhadapan dengan Syiah, berhadapan dengan aliran-aliran yang menyimpang yang lain,
hanya Nahdlatul Ulama. Hanya Nahdlatul Ulama. Ya, kita harus siap. Ya, Banser harus siap. Ansor harus siap. Muslimat, Fatayat, pelajar NU, pelajar putra, pelajar putri, seluruhnya pengurus NU di semua tingkatan, dari PB, PW, dan PC harus siap. Kita punya statement, nahnu ashabul haq. Kita adalah pemilik kebenaran. Dan yakinlah bahwasanya akidah kita, akidah yang benar. Ahlus sunnah wal jamaah yang dimaksud oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita. Insyaallah saudara-saudara sekalian, ini jaminan dari Rasulullah SAW. La tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersekutu di dalam kesesatan. Baik, terima kasih. Ini luar biasa Mas Ali Sofan, kemudian Tasken Rana dari Brebes Losari, dari Solo Raden Mas Paijo, kemudian Indramayu Mat Ahmad Basori dari Probolinggo, Khairon Anwar dari Lampung Tasikmalaya, Ardi dari Semarang, Mami Gina dari Praia Lombok, ya. Faris Fakhruddin Junior ikut nyimak ini dari mana? Semuanya alhamdulillah pengajian ini memberi semangat kepada kita dan kepada kader Nahdlatul Ulama, warga Nahdlatul Ulama harus sadar. Pertama, nahnu ashabul haq, kita adalah pemilik kebenaran. Namun demikian, kita harus mempunyai prinsip la yungkarul mukhtalafih, la yungkarul mukhtalafih. Masalah khilafiyah mari kita toleran, ya. Berbeda dalam masalah furu' boleh. Jangan ribut, jangan habiskan energi kita untuk mengurus masalah furu'. Boleh kita berbeda. Namun demikian tetap kita harus punya kearifan lokal. Di mana kita bumi berpijak, langit dijunjung. Maksudnya apa? Mari kita jaga budaya lokal. Selagi budaya itu, kearifan lokal itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, ikuti. Ikuti. Jadi jangan berangus. Oh, budaya-budaya nggak ada di zaman Nabi, nggak ada di Arab misalnya. Tetapi ketika kita lihat, oh apa yang dimakan? Ketupat. Apa yang dimakan? Bubur sumsum. Apa yang dimakan? Oh itu makanan-makanan apem. Untuk apa? Untuk sedekahan. Budaya lokal itu. Kita prinsip la yungkarul mukhtalafih. Nggak usah diingkari, nggak usah usil, biarin. Wa innama yungkarul mujma' alaih, kecuali masalah mujma' alaih, masalah usuluddin, masalah akidah, di mana dasarnya itu berdasarkan dalil yang qat'i, yang nggak boleh kita berbeda. Itu namanya penyimpangan. Kita harus tegas, saudara-saudara sekalian. Demikian mudah-mudahan kita dapat barokahnya NU, dapat barokahnya para ulama, dan tentu dapat barokahnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dari kami, terima kasih semuanya. Mas Fadil, Bahtiar, Pan Sapono, semuanya. Jazakallah ahsanal jaza. Kalau mau bertanya, silakan bertanya lewat HP saya tuliskan 081 76320 589. Saya kirim di ini, saya aktif juga di HP ini. Ya. 0817 6320 589. Semuanya mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sambil mohon kepada Allah, ya, saya dikasih amalan oleh kiai saya. Nanti habis sholat maghrib, ya, semuanya ya. Habis sholat maghrib, setelah sholat maghrib, baca ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dari Kiai Nawawi ini. Li ila fi Quraisyin ila fi rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf.
wa amanahum min khauf, 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 wa amanahum min khauf. Jadi baca surat Al-Quraisy berapa kali? 1 kali ba'da salat maghrib. Bacaan wa amanahum min khauf itu dibaca 7 kali. Ikutin saya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf 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 wa amanahum min khauf. Berapa kali? 7 kali. Demikian insyaallah Allah selamatkan dari segala mara bahaya dan bencana. Sambil ikhtiar lahir batin, kalau Kiai Said memerintahkan, ketua umum kita, wajib bagi warga NU menjalankan protokol kesehatan. Apa itu? 3M. Memakai masker, menjaga jarak, apa lagi? Mencuci tangan. Ini 3M ini disosialisasikan, termasuk juga adalah jangan lupa berdoa, bersedekah, beristighfar, bersolawat. Semua itu adalah ikhtiar batin agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam wabah dan bencana. Semuanya sekali lagi Mas Bahtiar, Mas Ismail, Mas Ahmad, Muzaki Ahmad, semuanya, Sunan Selingsing, Farhan, semua, Ardi Kurniawan, jazakallah hasanal jaza. Semoga pengajian ini ada guna dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.